Halo teman-teman, aku Fatasha dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sudah hampir 2 tahun negara kita berperang melawan coronavirus atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Dengan segala upaya dan program yang telah dicanangkan pemerintah, kini saatnya kita mendukung dan ikut berkontribusi dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5M dan mengikuti vaksinasi coronavirus. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Memakai masker dengan posisi permukaan warna putih di bagian dalam dan permukaan warna lain di bagian luar, karena warna lain ini merupakan waterproof. Kemudian, tekan bagian hidung agar kuman tidak keluar atau masuk melalui hidung, dan tarik bagian bawah masker sehingga bagian mulut tertutup dengan sempurna. Teman-teman, ini merupakan contoh pemakaian masker yang salah, karena masker yang digunakan seperti itu sudah terkontaminasi oleh kuman. Kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan mencuci tangan dengan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena sangat tidak efektif. Saat air di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan akan berkumpul jadi satu dan masih menempel. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak sangat penting dilakukan pada saat pandemi. Berikut adalah bentuk-bentuk jaga jarak yang tepat. Menjauhi keramaian atau kerumunan massal saat beraktivitas di luar. Jaga jarak aman dengan orang lain adalah minimal 2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandeng tangan, apalagi berpelukan dengan orang lain. Hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Keempat, menghindari kerumunan. Contoh menghindari kerumunan adalah ketika kita diajak ibu-ibu tetangga bergosip, sebaiknya ditolak karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Selain dosa karena gosip, kita juga bisa kena corona loh. Dan yang kelima atau terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 beresiko tinggi terhadap penularan. Hal tersebut sangat perlu diantisipasi karena kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian, baik untuk silaturahmi maupun tujuan berwisata. Pertama, kondisi lebih berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan dan melakukan interaksi dengan bukan keluarga inti di ruang terbuka dengan mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kedua, kondisi lebih tinggi berisiko, yaitu dengan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga, perjalanan kereta atau bus jarak jauh, lalu berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup dengan sebagian besar mematuhi 3M. Selanjutnya ada kondisi risiko tinggi, yaitu penerbangan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, dan berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan regulasi yang buruk dan dengan sebagian kecil mematuhi 3M. Teman-teman, pada video sebelumnya itu merupakan gambaran dari apa yang dimaksud dengan 5M. Kemudian, jika ngomongin tentang upaya melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita di masa pandemi seperti ini, pasti tidak lepas dari ngomongin vaksin. Jadi, seberapa penting sih vaksin menurut teman-teman?
Vaksin setahu saya untuk mencegah agar orang tidak terkena suatu seperti kayak sekarang virus. Membuat tubuh kita tuh lebih kebal dari virus. Buat antibodi kita juga sih, buat semua nanti kita bisa melawan virus itu sendiri gitu loh. Misalkan kalau ada virus masuk ke tubuh manusia ini, jadi vaksinnya itu buat ngebunuh si virus-virusnya itu di dalam tubuh manusia. Ya, kalau ngelihat di berita, kalau nggak salah buat menjaga COVID-19 katanya. Dari semua elemen di negara kita pun, mulai dari tenaga medis, pemerintah, hingga masyarakat juga berupaya dalam percepatan vaksinasi ini. Contohnya saja seperti video ini. Vaksinasi pelajar. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi ribuan pelajar yang digelar Kadin Kota Bogor bersama Kodam 3 Siliwangi di Kebun Raya Bogor. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk percepatan pembelajaran tatap muka. Ada lebih dari 1.500 pelajar Kota Bogor yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pelaksanaan vaksinasi sesekali menyapa pelajar. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat pembelajaran tatap muka di Jawa Barat. Presiden juga melakukan komunikasi melalui sambungan virtual dengan pelajar dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten. Vaksinasi warga. Warga Durensawit, Jakarta Timur menyerbu pelaksanaan vaksinasi Pfizer di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Warga antusias memilih vaksin Pfizer karena dianggap lebih bagus. Dalam sehari, pihak rumah sakit menyediakan 100 dosis vaksin Pfizer untuk warga. Warga mengaku sengaja memilih vaksin Pfizer lantaran dianggap lebih bagus dibandingkan vaksinasi Sinovac ataupun AstraZeneca. Antusias warga untuk vaksinasi Pfizer cukup tinggi di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur, dan digelar hingga tanggal 7 September mendatang. Vaksinasi lansia. Kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi dari vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kelurahan Pondokopi, Jakarta Timur pada Senin pagi tadi. Salah satu yang jadi fokus vaksinasi adalah orang lanjut usia. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang saat ini dilakukan pemerintah memfokuskan para pekerja publik dan orang lanjut usia. Untuk kriteria orang lanjut usia atau lansia berusia di atas 60 tahun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah lokasi. Salah satunya adalah di Kelurahan Pondokopi. Untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, warga lansia di ibu kota mesti terlebih dahulu mendaftar secara daring di tautan yang telah disediakan di situs Kementerian Kesehatan. Vaksinasi ibu hamil. Sebanyak 200 ibu hamil di Lampung mulai menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang digelar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Selasa pagi. Satu persatu ibu hamil menjalani pendataan registrasi serta dilakukan cek kesehatan. Jika dinilai aman, maka selanjutnya bisa menjalani rangkaian vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ibu hamil ini ditinjau langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Ia mengatakan bahwa dilakukannya vaksinasi terhadap ibu hamil dinilai penting, lantaran angka kematian ibu hamil akibat COVID-19 cukup tinggi yang mencapai 30%. Dan vaksinasi personil TNI Polri. Personil TNI Polri telah dimulai. Ribuan prajurit TNI Angkatan Laut menjalani vaksinasi tahap pertama di Markas Besar TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur selama 2 hari. .500 dosis vaksin COVID-19 disiapkan selama 2 hari proses vaksinasi. Vaksinator berasal dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Sebelum divaksin, kondisi kesehatan para prajurit diperiksa terlebih dahulu. Saat ini sekitar 6.000 tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut telah divaksin. Sementara untuk non-tenaga kesehatan, baru sekitar 2.000 dari target 70.000 prajurit. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi kita juga melindungi keluarga tercinta serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita yaitu Badan POM.
Vaksin ini sudah dipastikan aman karena melalui beberapa tahapan uji klinis. Saya berharap semua elemen di negara ini bisa merasa aman karena vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pemerintah pun telah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mengakhiri pandemi ini bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Jadi teman-teman, sekarang tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan gerakan 5M dan vaksinasi. Karena dengan ini, kita telah melakukan upaya untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita, termasuk melindungi Ibu Pertiwi.